Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare kedua kamera dari Infinix Hot 60 Pro dan Infinix Hot 60 Pro Plus. Sekarang kita langsung bahas di bagian harganya. Harganya sebenarnya smartphone ini kalau yang Pro ini harganya yang internal 128 GB harganya sekitar 1.800.000-an. Tergantung teman-teman dapat diskon berapa kalau di Topet atau Shopee ya, atau di TikTok. Kalau teman-teman minat langsung cek di deskripsi ya. Sedangkan di Infinix Hot 60 Pro Plus ini harganya sekitar 2.200.000-an ya, tergantung teman-teman dapat berapa. Sekarang kita akan fokus ke bagian kameranya, tapi kita akan bahas dikit-dikit bagian lainnya, termasuk di bagian desainnya. Kalau desain menurut saya sih ya tergantung teman-teman masing-masing sih. Kalau saya pribadi, saya desain lebih suka yang Infinix Hot 60 Pro karena dia kayak HP mahal gitu ya. Layarnya melengkung dan super tipis. Ini walaupun diklaim super tipis tapi lebih tipis yang ini ya. Ya teman-teman bisa dilihat sendiri sih, lebih tipis yang mana. Kalau menurut saya sih lebih tipis yang ini. Memang sekasat mata memang lebih tipis ini jauh ya, karena ya layarnya melengkung. Tapi kalau kita bandingin kayak gini, ini sebenarnya tipisnya nggak jauh beda. Cuma ini kayak kayak apa ya, kayak trik aja biar kelihatan lebih tipis, dia dibelengkungin jadi dia kelihatan lebih tipis. Dan untuk video unboxingnya atau varian lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau pengen lihat video unboxingnya dan juga rekaman videonya total ya. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian persamaannya. Kedua smartphone ini menurut saya sih persamaannya sih banyak. Yang pertama itu layarnya AMOLED, sama-sama AMOLED, sudah sama-sama in display fingerprint, sudah sama-sama 144 Hz, kecerahannya bisa sampai 4500 nit. Ini terang banget sih. Bahkan saya coba di sini waktu tadi saya comparein layarnya, ini terang banget lah. Ini lampu di depan juga lampu ini terang banget, tapi sama-sama terang sih. Kalau kena matahari itu masih aman. RAM plusnya bisa sampai 8 GB ya. Prosesornya sama-sama menggunakan MediaTek yaitu Helio G200 yang sama-sama ada AI-nya. AI-nya itu ada 3 macam sih. Ada untuk pelebaran, untuk penghapusan, dan juga ketajaman. Teman-teman bisa pilih sendiri. Sama-sama ada ya. Speakernya sama-sama stereo. Stabilisasi video sama-sama stabil. Perekaman sama-sama bisa sampai 2K ya. Dan nggak stabil kalau 2K. Yang 60 fps juga nggak stabil. Itu aja mungkin persamaannya ya. Kalau teman-teman tahu ada lagi yang sama, ya silahkan komen di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman itu nggak butuh layar melengkungnya dan tipis kayak gini, saya saranin beli yang Pro aja. Pro ini ada sudah cukup ya. Kameranya cakep, videonya stabil, prosesor Helio G200 itu sudah ngebut ya. RAM gede, internal gede. Pokoknya lengkap, speaker stereo, pokoknya lengkap. Dan untuk perbedaannya dengan Infinix Hot 60 Pro Plus ini banyak juga. Yang pertama kolaborasinya. Kalau yang Pro ini kolaborasi dengan Free Fire, sedangkan Pro Plus ini kolaborasinya dengan JKT48. Yang kedua ini layarnya flat, yang Pro dengan yang Pro Plus ini sudah layar melengkung atau curve ya. Yang ketiga soundnya by JBL yang Pro Plus, sedangkan yang Pro biasa dia nggak ada embel-embel JBL-nya. Yang keempat dia memakai Sony IMX882. Di sini nggak ada embel-embel Sony-nya, tapi sama-sama cakep loh. Perekaman kameranya juga mirip. Yang kelima ada lampu panggilan di Infinix Hot 60 Pro Plus. Dia menyala di bagian frame kameranya atau list kameranya di sini. Bagian bawah ini nanti menyala-nyala kalau ada orang manggil. Kalau ini nggak ada lampu-lampuan. Dan yang keenam di bagian list kameranya, di bagian sini. Kalau yang Pro Plus di sini nggak ada warnanya. Kalau di sini ada warnanya. Ini warna. Kalau yang hitam ini warnanya hijau ya. Kalau kemarin yang silver dia warnanya orange. Pokoknya macam-macam, terutama di bagian tombolnya ini. Yang ketujuh lampu flashnya. Di bagian depan ini kalau yang Pro tanpa ada lampu flashnya, cuma pakai layar doang. Kalau yang Pro Plus dia ada lampu depannya, ada flash depannya. Jadi kalau pakai kamera depan ya ada lampunya ya, bisa ada flashnya. Yang kedelapan ini perbedaan di bagian kamera mode malamnya. Di mode malamnya untuk yang Pro ini terang banget sih. Setelah image processingnya yang awalnya gelap jadi lebih terang. Sedangkan di Pro Plus ini malah lebih gelap. Entah mungkin nanti dapat update yang bisa menyetarakan dengan yang versi Pro ya. Masa yang Pro Plus kalah dengan yang Pro mode malamnya? Ini malah lebih gelap sih. Yang kesembilan, yang Pro ini menggunakan IP64 dan yang Pro Plus ini menggunakan IP65. Sebenarnya sama-sama tahan percikan air sih dan debu. Yang ke-10 di bagian tombolnya. Di sini ada tombol Volux, sedangkan yang Pro Plus ini nggak ada tombol Volux-nya. Dia langsung nyatu dengan tombol on off-nya ya. Jadi warna hijaunya ada di tombol on off. Sedangkan di varian Pro dia ada tombol biasa dan juga tombol Volux. Saya nggak penting sih tombol Volux-nya. Dan yang terakhir yang versi Pro dia ada jack audio 3,5 mm-nya, sedangkan yang Pro Plus dia nggak ada. Ya karena dia lebih tipis. Dia nggak ada jack audio 3,5 mm-nya baik atas atau bawahnya.
Itu aja sih perbedaannya. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruang terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60 Pro dengan Infinix Hot 60 Pro Plus. Kita coba fokusnya. Pro Plusnya lebih wide ya. Yang Pro Plus kita coba mungkin kurang. Begini aja. Tapi warnanya agak merah ya yang di Pro Plus. Ya. Sony. Siap. Kok kalah cepat dengan yang tanpa embel-embel Sony ya. Kita coba lagi. Siap. Tapi warnanya agak merah sih. Tapi kalau di layar ini memang lebih real yang di Infinix Hot 60 Pro Plus. Kalau yang Pro biasa dia lebih cool ya. Kita coba buat zoomnya sama 10 kali ya, tapi lebih gelap. Warnanya itu lebih gelap yang ini ya. Yang apa namanya Pro Plus, bukan lebih gelap sih, tapi lebih real. Memang agak segelap gitu. Kita coba, ini saya berkeringatan guys. Kita coba buat lari, lihat kestabilannya. Bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri sih. Itu kualitas kamera belakangnya kalau buat lari-lari kayak gini. Ayo. Backlight. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro dengan Pro Plusnya. Warnanya lebih cool yang Hot 60 Pro ya. Kalau yang Pro Plus dia agak merah muka saya. Cuma lebih wide ya. Tuh, untuk karakternya mirip-mirip sih. Oke, ini saya stabilisasinya kita aktifin. Kita coba buat lari ya, kecil-kecil. Lihat kestabilannya. Ya, oke lah lumayan. Teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kestabilannya kamera depannya. Suaranya juga. Dan ini dia video blurnya atau sinematiknya. Kamera depannya sama-sama nggak stabil di layar ya. Warnanya tetap sama, konsisten ya, sama-sama agak merah di Infinix Hot 60 Pro Plus. Blur bagian belakangnya kan. Oke, dan kalau kamera belakangnya kayak gini ya, mode blurnya, videonya. Bagaimana? Teman-teman bisa lihat di sini sih. Bisa dibuat lari. Oke, kita coba rekam video gandanya kayak gini ya. Kamera belakangnya stabil loh. Mungkin kita coba buat lari sedikit-sedikit, masih stabil. Kita coba pindah. Kamera depannya nggak stabil biasanya kalau dual video kayak gini, tapi standar lah. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60 Pro Plus dengan Hot 60 Pro ya. Kalau kita lihat di layar sih lebih terang punya yang Pro ya. Karena yang Pro ini agak cool, sedangkan yang Pro Plus ini dia warm ya. Cuma lebarnya lebih lebar yang Pro Plus. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian sini. Nah, ini lebih lebar, dan di sini kelihatan ujungnya, di sini ujungnya sedikit doang. Dan kalau kita coba jalan kayak gini. Dan kalau kita coba putar aja. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya yang pakai Sony IMX. Ini lebih agak warm ya dibanding dengan yang tanpa Sony IMX. Tapi lebih lebar. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam dan juga suaranya. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro dengan Pro Plus. Ini saya nemuin perbedaan baru guys. Ternyata kalau yang di Pro itu bisa nerangin wajah kita pakai layar. Sedangkan di Pro Plus ini bisa pakai lampu atau flash. Tapi bisa pakai layar juga. Ini satu ya, kita coba naikkan, soalnya bisa dinaikkan ini flashnya. Kok kesentuh-sentuh gimana ini guys. Ini kita naikkan, nice kayak gini. Lumayan sih, entah lebih terang yang mana. Kalau di layar itu lebih terang yang ini, Infinix Hot 60 Pro ya. Kita coba perhatikan, kita pakai layar dia, kayak gini. Kita coba pakai layar yang di sini, ini bisa pakai layar. Nah, kayak gini. Kita kalau pakai layar kedua-duanya, nah makin terang kayak gini guys. Malah lebih terang yang Hot 60 Pro Plus ya. Tapi ini lebarnya ini, dynamic range-nya itu lebih luas ini. Oke, mantap. Kita coba video blurnya malam-malam kayak gini ya. Kita jalan. Lumayan goncangannya guys, dan masih oke loh. Tuh teman-teman, kalau bikin pakai ini ya, mode blur, video blur kayak gini, tuh blurnya keren guys.
Api kalau malam-malam. Dan untuk hasil fotonya sih kurang lebih mirip-mirip sih, cuma memang warnanya agak merah di Infinix Hot 60 Pro Plus ya. Dan dia wide banget sih, jauh dengan Infinix Hot 60 Pro, jauh banget. Untuk hasilnya mirip sih, mode potretnya juga sama-sama cakep, kamera depan, kamera belakangnya oke, mantap banget. Cuma warnanya itu beda ya, di Infinix Hot 60 Pro itu agak cenderung ke putih ya kalau siang-siang. Kalau malam-malam dia lebih berwarna sih, lebih yang Hot 60 Pro aja yang lebih putih. Tapi ya kurang lebih ya sama sih, cuma beda di tone warna aja. Cuma warna yang lebih mendekati itu kalau siang hari itu di 60 Pro biasa, kalau malam-malam ini di 60 Pro Plus ya, karena nggak sehijau itu warna bajunya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap tanpa mode malam, ini sama-sama gelap. Tapi kalau kita gunakan mode malam, entah kenapa 60 Pro Plus ini lebih gelap ya, nggak bisa seterang di Infinix Hot 60 Pro ya, karena image processingnya itu setelah diproses dia lebih gelap. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Infinix Hot 60 Pro dengan Pro Plus ya. Bagaimana? Teman-teman lebih suka yang mana? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman budgetnya cuma di 2 juta, saya saranin ambil yang ini. Apalagi kalau nambah 100 atau 200 ribu lagi, teman-teman bisa dapetin yang internal 256 GB. Sedangkan ini cuma dapat 128 GB. Kalau punya uang sekitar 2 juta 200 ribuan atau 2 juta 300 ribuan. Itu saran saya. Karena kenapa? Kameranya sama-sama cakep, speaker sama-sama stereo, dan baterainya sama 5160 mAh. Chargernya juga sama, yaitu 45 watt. Semuanya sama. Cuma di bagian tertentu aja yang tadi itu, yang menurut saya sih perbedaannya itu nggak penting. Apalagi di sini ada embel-embel Sony IMX882 yang ternyata dengan ini saya kok lebih suka yang ini ya. Walaupun ini warnanya agak warm, sedangkan ini agak cool. Tapi itu tergantung selera kita masing-masing. Saya lebih suka yang cool daripada yang warm. Tapi kalau teman-teman biasa pakai iPhone, biasanya lebih suka yang warm ya. Karena di iPhone itu agak warm. Dan mungkin ini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang berulang kanan silahkan tekan tombol subscribe ya. Ini channel baru ya. Dan kalau suka silahkan di like. Kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.